Dan kali ini di Jawa Tengah dan Yogyakarta 117 industri dengan 389 SMK. Nanti akan dilanjutkan di Jakarta, kemudian di Jawa Barat, kemudian DKI Banten, sudah itu kita akan ke Sumatera dan seluruh wilayah Indonesia. Baik dari kalangan industri maupun SMK, jadi dengan kerjasama yang erat antara Kementerian Perindustrian dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kami menargetkan sampai tahun 2019 di seluruh Indonesia ini ada 1.700 SMK dan juga jumlah siswa yang dilatih nanti bisa mencapai 1 juta. Pak, yang dana itu 500 itu dianggarkan di 2018, diusulkan oleh Kementerian Perindustrian melalui mekanisme DHK. Totalnya tinggal dikali nanti jumlah yang ikut. Tapi indeksnya per SMK 500, itu sekitar 600 miliar. Itu untuk per tahun per SMK untuk minimum peralatan, karena peralatan yang ada sekarang ini sudah ketinggalan 2 generasi daripada industri. Jadi misalnya milling mesin itu generasi pertama, generasi kedua itu udah pakai CNC. Nah, generasi ketiga CNC-nya sudah gabung dengan selain komputer juga dengan internet. Jadi itu 2 generasi ketinggalan. Nah, ini kita minta dipercepat supaya tidak ketinggalan. Sasaran yang ingin Per 1 SMK. Jadi kalau SMK sudah dapat, nggak dapat lagi. Jadi sasarannya tekstil dan kimia ya Pak? Jadi Jawa Tengah tekstil, kimia, furniture ada 180 prodi, ada juga yang lain, otomotif untuk perawatan dan lain. Ada target khusus Pak dari industri Pak, kenapa difokusin ke tekstil? Kalau di Jawa Tengah memang menjadi klaster tekstil secara natural, karena dari segi tanah, dari segi labor cost dibandingkan Jawa Barat dan Jawa Timur, Jawa Tengah lebih bersaing. Sehingga Jepara, Semarang dan sekitarnya itu sudah berubah sampai Boyolali itu klaster industri tekstil dan alas kaki. Perkenalkan, nama saya Harun Arasid, asal daerah dari Batang. Saya mengikuti diklat dari BDI Jakarta, yaitu diklat operator mesin jahit industri. Ya, kesan saya selama ikut diklat Rimlan ini, saya cukup mendapatkan banyak pelajaran, walaupun hanya sekedar singkat, namun banyak manfaatan yang akan menunjang untuk masa depan saya dan juga teman-teman lainnya. Tentunya banyak pelajaran yang sebelumnya saya sama sekali belum pernah mengenal yang namanya mesin jahit. Di sini saya alhamdulillah bisa menguasai mesin jahit lah. Paling tidak saya tahu cara menjahit lurus, mengunci dan sebagainya. Kemarin kan ada uji kompetensi dari BDI. Setelah uji kompetensi, rencananya seluruh peserta langsung ditempatkan masuk di bagian lain dari perusahaan PT SG EcoSmart Garment Indonesia. Juga BDI ini lebih berkembang lagi supaya makin banyak anak-anak, khususnya anak-anak lulusan sekolah yang baru ini, supaya ya paling tidak mengurangi pengangguran, lebih banyak ilmu dan tentunya memajukan ekonomi bangsa. Perkenalkan, nama saya Ideal Mawarni, alamat saya Klego Boyolali. Saya dari Diklat Industri BDI Jakarta. Saya mengikuti BDI Jakarta ini merasa senang. Yang awalnya saya tidak bisa menjahit, yang dari awal saya tidak tahu tentang mesin jahit, sekarang saya alhamdulillah sudah mengetahui tentang mesin jahit. Harapan saya untuk pelatihan ini, semoga pelatihan ini dapat mengurangi tingkat pengangguran nanti, dan setelah mengikuti pelatihan ini semua dapat mendapatkan ilmu dari pelatihan ini. Saya Dr. Andas Isanti MD,
Kepala SMK Negeri 1 Magelang. Terkait dengan program vokasi industri, maknanya adalah bahwa sekolah akan dibawa kembali kepada back to basic. Ada dua hal, satu terkait dengan kompetensi. Kompetensi adalah terkait dengan skill atau keterampilan, kemudian yang kedua membangun karakter. Karakter yang seperti apa? Adalah karakter terkait dengan industri yang. Kemudian dampak atau impact dari hal ini adalah satu, terkait dengan skill itu sendiri. Siswa memiliki skill yang memang betul-betul sesuai dengan yang ada dengan industri. Karena yang dia lakukan, yang dia praktekkan keseharian adalah sesuatu yang juga dilakukan oleh industri. Kemudian yang kedua, membangun karakter atau mindset pada siswa, bahwa mindset adalah mindset industri. Saya adalah seorang teknisi, saya adalah seorang yang bergerak di bidang industri, dan dia akan menghasilkan produk-produk yang kedepannya diharapkan luar biasa. Kemudian hal yang kedua adalah terkait dengan guru. Terkait dengan industri ini pun mindset guru sangat dibutuhkan, yakni agar guru bisa memberikan inspirasi, memberikan mindset yang bagus pada siswa, terbentuk siswa yang memiliki kompetensi untuk satu skill, yang kedua karakter atau sikap kerja. Kemudian terkait dengan lembaga itu sendiri, lembaga harus backup terkait dengan program vokasi industri. Kenapa? Hanya dengan ini kita bisa mencetak tenaga kerja, lulusan-lulusan yang kompeten dan langsung bisa ditempatkan di industri. Kemudian dampak yang lain terkait dengan ini, program ini bisa bekerja, bisa terlaksana dengan baik adalah konsistensi. Konsistensi siapa? Konsistensi dari semua pemangku kepentingan, baik sekolah, industri, pemerintah. Apa yang perlu ditingkatkan terkait dengan ini? Regulasi, mungkin penyesuaian terkait dengan guideline engmet, sehingga ini betul-betul bisa terlaksana dengan sebaik-baiknya. Ini bukan pekerjaan mudah, ini bukan pekerjaan sederhana, karena sedemikian besar luar biasa jumlah SMK yang ada. Sedemikian banyak kompetensi yang ada. Ini pekerjaan luar biasa. Namun sekali lagi, hanya bisa dilakukan konsistensi atau kesungguhan untuk bekerja dan mewujudkannya. Sukses untuk SMK. SMK bisa.